Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Cilacap dan karyawan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan kultum yang berjudul keutamaan memberi makan. Setiap pribadi memiliki jatah rezeki. Seorang mukmin tentu meyakini dengan sangat bahwasannya Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Ia menciptakan seluruh makhluk, dan ia pula telah menjamin dan menentukan atas masing kekuasaan dan juga kemuliaannya memberikan rezeki kepada mereka semua. Bahkan binatang melata terkecil sekalipun telah terjamin rezekinya. Rezeki Allah meliputi seluruh makhluk, besar, kecil, manusia, dan juga binatang, muslim maupun kafir, tanpa terkecuali. Sejak Nabi Adam hingga manusia berakhir di atas muka bumi kelak. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Al-Lauh Al-Mahfuz, Quran Surat Hud. Rezeki ini telah Allah tentukan jauh sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa mutfah, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah. Selama itu juga lalu menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama itu untuk meniupkan pula kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata: rizki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Maka berdemi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia tidak didahului oleh ketetapannya oleh lalu ia melakukan perbuatan akhil neraka, dari ia masuk neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada setiap rezeki dan harta ada hak saudara. Memberi makan adalah perbuatan orang yang terbaik dalam Islam. Menjadi hamba menyebabkan seseorang masuk surga.
mendapatkan pintu surga khusus. Orang yang memberi makan orang lain adalah akan mendapatkan pintu khusus di surga nanti yang tidak dimasuki oleh orang lain. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasukkan oleh orang lain, kemudian oleh orang-orang sepertinya. Hadis riwayat Tabrani. Dan masih banyak lagi kan makan bagi siapa yang membutuhkan. Ia bisa menjadi lebih baik dan membangun masjid atau bahkan qiyamul lail sekalipun. Di luar sana ada banyak saudara sebangsa maupun seagama menahan hari-harinya dengan perut yang kosong tanpa ada makanan yang bisa dimakan. Sulitnya kehidupan sebagian masyarakat adalah peluang terbaik bagi mereka yang memiliki kelembutan hati dan kebaikan dalam jiwa yang penuh dengan cinta untuk saudara mereka. Berikan makan, maka Allah akan kenyangkan. Ringankan, maka Allah akan permudah urusan. Selamatkan, maka Allah akan memberikan kepada kita keselamatan. Bagi makan untuk saudara kita yang membutuhkan, mulai dari satu porsi, lalu istiqomahkan. Semoga dengannya Allah jadikan ashab kebaikan dan keberkahan atas setiap hal dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangganya sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian kultum dari saya. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.